Perkenalkan, nama saya David Andrian dengan NPM 616-2101-007. Sekarang saya akan menjawab dan menjelaskan untuk pertanyaan 8315, bagian yang B-nya. Tapi untuk menjawab yang B, kita juga perlu jawaban dari A. Maka dari itu, kita sekalian mengerjakan sampai bentuk yang bisa kita jawab untuk bagian B. Kita masuk saja ke soal. Oke, soalnya ini ya. Eh, ini soalnya X1 sampai Xn, maaf, dan Y1 sampai dengan Yn itu independent random samples dari dua distribusi normal. Untuk X-nya itu mu1 variansi kuadrat. Oh maaf, untuk Xn-nya itu yaitu normal, berdistribusi normal mu1 dengan variansinya adalah sigma kuadrat. Dan untuk Y-nya adalah yang kedua ini, eh, masing-masing ya. Lalu variansi ini tidak diketahui. Mereka berdua memiliki variansi yang sama, tapi tidak diketahui variansinya. Kita langsung saja. Seperti yang sudah saya singgung ya, untuk menjawab soal B, yaitu menuliskan si maaf, untuk menuliskan lambda besar, yaitu statistik Z menjadi distribusi terkenal, maka kita harus selesaikan soal A. Kita langsung aja ke soalnya. Nah, si soalnya memiliki kayak gini ya, yang A itu H0-nya itu sama dengan mu1 sama dengan mu2, nilainya itu sama-sama dengan 0. Untuk H1-nya itu mu1 sama mu2-nya tidak sama dengan 0, jadi selain 0. Terus kita ketahui X1 sampai Xn itu adalah distribusi normal mu1 sigma kuadrat, dan Y1 sama Yn tuh Y1 sampai Yn distribusi normal mu2 variansi sigma kuadrat. Sigma kuadratnya sama tapi tidak diketahui, maka kita identifikasi. Kita langsung masuk ke identifikasi di mana mu1 sama mu2 itu ada 0, dan variansinya adalah 0 sampai tak hingga. Sedangkan untuk omega besar, itu seluruh ruang parameter, yaitu mu1-nya seluruh bilangan real, entah hingga sampai tak hingga. Begitu juga dengan mu2-nya. Dan untuk variansinya, sigma kuadratnya yaitu 0 sampai tak hingga. Kita cari nih fungsi likelihood untuk omega kecil dan omega besar. Perhatikan ya, eh, ini berhasil didapat dari produknya. Produk dari eh, normal ya. Ini adalah PDF normal. Terus kita produkin. Kita produkin PDF normal, PDF distribusi normal, kemudian jadi seperti ini hasilnya. Kita jabarin, kalau ini tuh nanti hasilnya, karena ini konstanta, ini bisa ditarik keluar semua ya. Terus hasilnya jadi ada summation-nya. Seperti itu, seperti yang sudah di contoh soal sebelum-sebelumnya yang di kelas. Maka dari itu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, maka kita hasilnya seperti ini ya. Ini kita duanya kita coret. Ini 0 kita masukin ya. Tadi kita kan tahu mu1-nya itu adalah 0 dan mu2-nya itu 0. Maka kita masukin, kita peroleh menjadi seperti yang terakhir ini. Kita peroleh seperti ini ya. Kemudian lebih lanjut lagi, selanjutnya kita akan cari taksiran untuk variansinya ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu variansinya, maka kita taksir. Maka kita cari pakai MLE. Kita pakai MLE-nya, kayak biasa, bagaimana mencari MLE ya. Kita pakai ini, L kecil ini, yaitu log-nya. Kita logkan semua fungsinya. Kemudian kita turunkan eh, terhadap ini nih, variansinya, terhadap sigma kuadratnya. Kita turunkan terhadap ini. Maka ingat, karena kita turunkannya terhadap sigma kuadrat, anggap saja sigma kuadrat itu sebuah fungsi, misalkan X gitu. Ya, kita turunin aja. Jadi makanya di sini menjadi 1/2 sigma pangkat 4. Karena kita turunkannya terhadap sigma kuadrat, bukan hanya sigma. Lebih lanjut, ini aljabar biasa ya, kita pindahin. Ini, kita ke sini. Kan sama dengan 0 kan turunan pertamanya.
Pindahin hasilnya seperti ini, kita coret, maka kita peroleh hasilnya adalah ini. Sigma kuadrat head-nya adalah seperti ini. Maka dari itu, kita substitusi semua nilainya, dan karena ini udah jadi taksiran, udah jadi MLE, kita kasih head ya. Nah, udah gitu, udah substitusi, kita lakukan cancellation ya. Ini bisa di-cancel, ini juga bisa di-cancel ya, seperti yang udah dicoret sama saya. Ini bisa di-cancel semua. Beberapa bisa di-cancel, hingga hasilnya menjadi seperti ini. Sisa N untuk eksponennya minus N, karena ini ada N-nya di sini. Ini N-nya pindah ke atas, jadi min N, dan bagian depannya biarkan seperti ini. Biarkan saja. Nah, berikutnya kita cari nih, si fungsi likelihood untuk omega besar. Untuk omega besar, sama saja dari hasil produk ya, produk PDF-nya, PDF normal. Lalu diperoleh seperti ini, dan N-nya sekali lagi ini nanti bisa dicoret. Jadi karena ini 2N per 2, coret 2-nya, di-cancel, sehingga jadi pangkat N doang. Lalu karena kita udah tahu si ininya, sigma kuadratnya bisa ditaksir oleh ini ya, ada estimatornya, yaitu sigma kuadrat head, kita substitusi. Substitusi, udah disubstitusi nih, kita cancel lagi. Ini bisa di-cancel, duanya bisa di-cancel, ada lagi, nggak ada, nggak apa-apa, biarin aja bentuknya seperti ini, bentuk yang panjang ini. Terus kita tulis lagi bentuknya. Bentuk eksponennya juga lebih panjang karena tidak bisa disubstitusi ya, si mu-nya ini, karena seluruh ruang parameter kan. Nah, baru kita bisa bentuk si lambda besarnya ini. Bentuk lambda besarnya ini apa? Berarti omega kecil tadi per omega besar. Fungsinya ya, fungsi omega besar, likelihood omega besar, dan likelihood omega kecilnya. Jangan, jangan terbalik karena ininya kita lebih kecil terhadap lambda kecil nol. Kita tuliskan bentuk yang tadi dari fungsi ya, dari fungsi yang ini, dan juga fungsi yang ini. Kita peroleh seperti ini kan bentuknya. Maka ini kita bisa cancel, dua suku pertama ini kita cancel. Kemudian karena ini pembagian, maka pangkat, karena depannya juga sama, eksponen ya, kita bisa mengurangi pangkatnya. Karena pembagian kita kurangi, dan ini minus-minus jadi plus. Lalu kita manipulasi. Manipulasinya, ini kita pindahkan ke, pertama kita eksponenkan dulu, maaf ya. Kita eksponennya kita hilangin dulu dengan kita kasih len ya, kedua ruas. Kita kasih len, berarti kan ini hilang. Nah, baru minus N ini kita pindahkan ke kanan. Nih, ini kita pindahkan ke kanan. Dan jangan lupa ada len-nya ya, kita tulis len-nya. Lalu masih ada N-nya nih, masih ada manipulasi, masih bisa kita lanjutkan. N-nya ini kita pindahkan. Kita pindahkan jadi 1/N. Nah, udah jadilah bentuk ini. Ini diperoleh calonnya ya. Ini kita sebut saja lambda 1, dan ini sebagai yang kita tandain aja 1 ya, biar gampang nanti untuk di halaman selanjutnya. Kita peroleh ini sebagai C-nya. Tapi kita bukan mau cari ini. Fokus kita adalah untuk menjawab soal B. Maka dari itu, tidak usah dilanjutkan. Kita cukup sampai sini saja. Nah, karena fokus pada soal B, dari yang satu tadi ketaksamaan ya ini, jangan terkecoh sama tanda sama dengan yang ini. Itu hanya mempermudah penulisan. Tapi kita lihat si ininya, bukan persamaan kan ini. Nah, maka dari itu, dari yang poin A kita tulis lagi. Bentuknya adalah seperti ini nih. Lalu kita lakukan manipulasi sehingga menjadi distribusi yang terkenal. Kita, saya kalikan ini nih. 1/sigma kuadrat per 1 sigma kuadrat. Ini kan tidak mengubah nilai kan. Ini kan bisa dicoret ya. Jadi tidak mengubah nilai. Karena atas bawah dikalikan hal yang sama. Lalu ini kan bisa masuk nih ke sini.
Nah, masuknya gimana? Kenapa ini bisa jadi sigma doang? Karena saya pisahkan. Ini kan begini, kita pisahkan. Jadi begini. Dan karena pangkatnya sama ya, kita bisa masuk dong artinya. Kita masukkan ya sifat ini ya, sifat pangkat. Lalu kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Hasil dari manipulasinya. Nah, manipulasi ini, yang dari dua ini, kita bisa dapat apa nih informasinya? Kita bisa peroleh ini nih. Misalkan Z1-nya itu adalah ini, X1 min mu 1, XI min mu 1 per sigma. Ini ya. Ini tuh apa sih? Ini kan distribusi normal baku ya, 0,1. Dan berarti Z2 juga yang ini, itu normal baku juga. Maaf, nah, normal baku juga. Normal baku, lalu karena kita kuadratkan, kita masih bicara yang pembilangnya ya. Kita kuadratkan nih. Kalau normal baku dikuadratin jadi high square kan, high square 1. Tapi kita ada summation nih di depannya. Kita ada summation, maka karena high square adalah dijumlahin aja si derajat bebasnya, berarti ada n kali kan. Berarti jadi derajat bebasnya adalah n. Karena high square tambah high square, yaitu pembilangnya kan ini, si X ini dan si Y ini, yaitu kalau tadi dimisalinnya kan Z1 sama Z2 kan. Nah, ini kan masing-masing jadi high square kan, ujung-ujungnya nih, jadi high square. High square tambah high square, itu berarti sesuatu yang berdistribusi high square ditambah distribusi high square, maka hasilnya akan jadi high square-nya ditambahin si derajat bebasnya nih. Derajat bebasnya ditambahin, n tambah n jadi 2n. Lalu dengan argumen yang serupa, untuk penyebut, bagian penyebut, kita kan bisa manipulasi. Jadi 0 nih, karena ini tidak mengubah nilai, maka aman. Ini juga dikuadratin dengan argumen yang sama, kita peroleh high square derajat bebas n, dan untuk y-nya juga high square derajat bebasnya n. Akibat penjumlahan, maka diperoleh sama nih, high square 2n. Ya, ini waktu teori peluang ya, ada, yaitu jaring-jaring distribusi, hubungan-hubungan distribusinya. Nah, misalkan untuk memudahkan penulisan, untuk pembilang A dan penyebut B. A itu berarti high square 2n dan B juga high square 2n. Karena high square bagi high square, berarti kan bisa ditulis seperti ini, berdasarkan ini ya, teorema waktu di teori peluang, kita bisa peroleh dibagi derajat bebasnya masing-masingnya, A bagi derajat bebasnya, B dibagi derajat bebasnya, maka kita peroleh Fisher, distribusi F. Distribusi F itu dengan 2n,2n. Jadi, kita peroleh apa? Kesimpulannya adalah, ini bisa dicari dengan tabel distribusi F 2n,2n, dan lambda besar dapat dituliskan sebagai fungsi dari Z yang memiliki distribusi terkenal yaitu F 2n,2n. Sudah terjawab ya, jadi bisa dituliskan jadi distribusi F dengan parameternya 2n,2n. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.